wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian ya, teman-teman di pesantren yang bertugas dalam hal pengembangan usaha di pesantren dan peserta OPOP yang berbahagia ya. Bicara tentang usaha di pesantren, menurut saya ini udah menjadi sebuah kebutuhan ya, apalagi teman-teman saat ini sudah bergabung di program OPOP tahun 2023 gitu. Nah, kali ini kita mulai sebuah materi menurut saya yang penting sekali, karena menurut saya ini adalah dasar buat teman-teman menjalankan usaha di pesantren tersebut gitu. Nah, temanya adalah entrepreneurial mindset pengelola usaha pesantren. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan apa yang harus kita miliki dulu, dan itu berawal dari cara berpikir kita. Nah, saya selalu menggunakan sebuah konsep gini. Pengelola usaha pesantren tidak akan pernah berhasil secara optimal mengelola bisnis kalau dia nggak ngerti bisnis. Itu yang pertama. Lalu, bisnisnya tidak akan pernah tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang kalau tidak menerapkan manajemen dan digitalisasi. Dan terakhir, bisnis tidak akan pernah berkah kalau tidak berlandaskan agama. Nah, ini sebuah konsep yang menurut saya menjadi penting sekali teman-teman kuasai gitu ya. Tidak hanya dalam konteks bisnis pesantren, tetapi kalaupun mengembangkan usaha yang lain, ini jadi penting. Nah, oleh karena itu, saya merasa bahwa pengelola usaha pesantren harus menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Memang konteks teman-teman adalah sebagai santri atau ustadz atau ustazah atau pengelola pesantren, tapi ada sebuah hal dasar yang dimana teman-teman harus menjadi seorang entrepreneur dan atau intrapreneur dengan dasar entrepreneurship. Nah, kalau begitu, ketika kita ingin mengembangkan bisnis di pesantren atau mengembangkan usaha pesantren, yang harus kita miliki adalah bagaimana kita memiliki pola pikir, ya, sikap mental sebagai seorang entrepreneur. Lalu apa sih yang dimaksud dengan entrepreneurship itu? Nah, di sini di layar nanti teman-teman bisa lihat gitu, bahwa entrepreneurship itu adalah sebuah pola pikir dulu. Pola pikir yang berubah menjadi sebuah sikap mental. Artinya apa? Ketika kita menjadi seorang pengelola usaha di pesantren, kita harus mampu merubah pola pikir kita sebagai seorang santri, sebagai seorang ustadz, seorang ustazah, sebagai pengelola pesantren, menjadi apa? Menjadi seseorang yang memiliki pola pikir menjadi seorang wirausaha. Dan pola pikir menjadi sebuah sikap mental dalam melihat atau menciptakan peluang. Kenapa? Karena bisnis pesantren tersebut dasarnya adalah peluang. Oke, sekali lagi dasarnya peluang. Peluang itu adalah masalah yang dihadapi oleh orang lain sekitarnya. Bisa jadi di pesantren, santri, orang tua santri butuh baju untuk sekolah anak, itu masalah buat mereka, maka pesantren harus bisa melihat itu sebagai sebuah peluang. Masyarakat di sekitar pesantren butuh yang namanya pertanian, itu peluang. Nah, jadi entrepreneurship itu merupakan pola pikir yang berubah menjadi sikap mental dalam melihat atau menciptakan peluang dan merubahnya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Nah, disinilah berubahnya mindset kita sebagai seorang ustazah, pengelola pesantren, pesantri. Ketika ada sebuah peluang bisnis, kita rubah itu menjadi, kita realisasikan itu sebagai sebuah bisnis yang harus kita tunjukkan kepada orang dan kita bentuk sebagai sebuah organisasi. Nah, manfaatnya buat siapa? Buat diri sendiri. Ya, kalau diri sendiri jelas dalam konteks ini buat pesantren dong labanya. Kemudian buat orang lain gitu, alam yang dalam jangka panjang dan serta growth. Artinya apa? Usaha yang dijalankan di pesantren ini harus berdimensi jangka panjang gitu. Jangan hanya sebatas jangka pendek hanya untuk setahun 2 tahun, tidak. Ini harus menjadi sebuah kerangka berpikir. Ketika saya memulai usaha untuk pesantren, ini akan bertahan long life. Ini akan bertahan 5-10 tahun ke depan, sehingga kacamatanya melihat sebuah bisnis itu benar-benar untuk jangka panjang. Nah, kita mencoba mendefinisikan mindset kewirausahaan yang harus dimiliki oleh seorang pengelola usaha di pesantren itu ada 8 gitu. Ini yang saya coba terjemahkan menjadi sebuah yang sederhana. Pertama, teman-teman sebagai pengelola usaha di pesantren harus punya visi dulu, impian ke depan terhadap usaha ini. Misalnya kita punya usaha tentang pengelolaan daripada air minum misalnya. Nah, ke depan mau seperti apa? Bisa jadi impian kita itu adalah bagaimana usaha ini bisa tumbuh dan berkembang, mensuplai air minum buat santri, buat masyarakat sekitar gitu ya, yang bisa menyelesaikan masalah di masyarakat. Yang kedua, mencari dan optimasi peluang. Ini yang kedua. Sebagai pengelola usaha pesantren, otak kita harus mikir terus, mencari ide apalagi yang dibutuhkan oleh orang lain, apalagi dibutuhkan orang lain. Dan ini harus kita hubungkan dengan bisnis utama kita di pesantren. Itu poinnya. Yang ketiga adalah berpikir kreatif dan inovatif. Ide-ide. OPOP menjadi sebuah momentum buat teman-teman untuk mendapatkan ide-ide, ketemu dengan banyak orang, belajar dengan instruktur gitu ya. Apalagi teman-teman nanti ketemu di pesantren host
mereka akan memberikan ide-ide mereka, pengalaman mereka, dan itu menjadi insight buat kita. Ini harus dikembangkan oleh kita gitu. Yang keempat, berpikir dan bertindak cepat. Ini poinnya. Peluang itu datang cepat dan harus kita ambil gitu, jangan ditunda-tunda gitu ya. Nah, ini harus menjadi poin buat kita, berpikir dan bertindak cepat. Jangan hanya omdo, jangan hanya berpikir aja, nggak ada action. Jangan berorientasi pada konsumen. Ini adalah dasar buat kita menyelesaikan masalah konsumen. Apapun masalah yang terjadi di konsumen, itu yang harus kita, dari santri, dari alumni, dari orang tua, dari masyarakat sekitar pesantren, itu harus jadi dasar buat kita. Lalu berorientasi pada pertumbuhan usaha. Usahakan usaha yang di pesantren ini bisa tumbuh dan berkembang dari mikro, kecil, menengah, besar. Artinya apa? Teman-teman bisa lihat nanti di pesantren host, usaha mereka udah berkembang gitu ya. Dari mikro, kecil, menengah, dan besar. Indikatornya apa? Dua, aset dan omset. Lalu adalah manajemen risiko. Kita harus bisa. Di sinilah pentingnya seorang pengelola usaha pesantren tahu risiko-risiko mana yang akan dihadapi, risiko kerugian, risiko penjualan yang tidak laku, risiko kerusakan barang, risiko karyawan yang susah. Nah, itu harus kita antisipasi. Dan terakhir adalah tetap sebagai seorang pengelola usaha di pesantren, bisnis itu sebagai ibadah. Not only tidak hanya bicara duit gitu, tetapi ada unsur ibadah di situ. Apa itu? Edukasi kepada orang. Nah, hati-hati, di layar nanti akan kelihatan ada 14 kompetensi yang harus teman-teman miliki. Nah, ini akan didapat dari instruktur-instruktur lainnya nanti ya gitu ya. Nah, kalau boleh saya bilang, itu saya kelompokkan ada berapa. Pertama dari sisi pahami bisnis. Teman-teman pengelola usaha pesantren harus ngerti kalau bisnisnya adalah ternak ayam, pahami dalam-dalamnya ternak ayamnya gitu. Teman-teman bisnis adalah padi, pahami ini bisnis padi seperti apa. Tidak hanya seperti petani, tapi juga petani pebisnis gitu. Lalu, nah ini yang baru, pahami dasar-dasar manajemen. Ya, selama di kelas nanti ataupun nanti magang, teman-teman akan dapatkan manajemen pemasaran, operasi SDM, dan lain-lain. Ini penting buat kita. Sekali lagi saya penting buat kita. Lalu miliki modal. Nah, ini biasanya udah nggak isu lagi. Kenapa? Dari pesantren udah mendukung, Pak Kiai dan lain-lain bisa mendukung dana, modal. Memiliki sikap profesional. Ini yang penting sekali. Bisnis tidak akan pernah jalan kalau kita tidak profesional. Teman-teman dituntut untuk berubah. Profesionalisme teman-teman penting sekali. Lalu manajemen waktu, ya teman-teman harus bisa mengelola waktu dengan baik. Ya, ketika kita running udah bisnis, time management jadi penting. Kenapa? Manajemen waktu ada yang prioritas, ada yang penting, tidak penting, itu harus diutamakan. Sekali kita jalan bisnis harus utamakan di situ. Lalu apa? Manajemen keuangan. Ini clue lagi. Teman-teman nanti akan belajar juga nanti dari instruktur yang lain bagaimana manajemen waktu, accounting, manajemen karyawan. Hati-hati, bisnis di usaha pesantren jangan sendiri, tapi ada karyawannya. Bisa dari santri, bisa dari masyarakat sekitar gitu ya. Nah, lalu manajemen pemasaran dan penjualan. Ini hal-hal yang penting buat teman-teman kuasai, dan ini semua ada selama pelatihan. Manfaatkan pelatihan ini. Lalu pahami cara memenangkan persaing. Ingat, bisnis itu adalah bersaing. Jadi tahu cara memenangkan persaingan dengan bisnis jenis. Saya bisnis konveksi, di luar juga bisnis konveksi. Kita harus punya sesuatu yang berbeda gitu. Nah, lalu mengolah proses bisnis dengan membuat SOP, standard operating procedure. Nah, ini penting. Tuliskan yang dikerjakan, kerjakan yang ditulis. Itu konsepnya. Mampu memanfaatkan digital, apalagi sekarang. Internet menjadi sebuah dasar peluang untuk mengembangkan usaha. Lalu manajemen risiko, kita tahu risiko-risiko apa yang akan kita hadapi. Terakhir, manajemen inovasi. Teman-teman sekalian, inovasi itu bicara ide. Jadilah seorang pembelajar dalam bisnis. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Meskipun OPOP selesai, meskipun pelatihan selesai, ataupun magang selesai, teruslah belajar gitu. Ada mentor, ada pendamping gitu ya. Ada nanti teman-teman temu dengan pesantren host gitu ya. Manfaatkan waktu belajar. Terakhir adalah pahami hukum. Kenapa? Bisnis itu tidak akan lepas dari yang namanya hukum. Nah, sekarang masuklah kita sesi terakhir dari sisi mindset entrepreneurship ini. Saya mencoba untuk teman-teman harus punya sebuah karakteristik yang kuat sebagai seorang pengelola usaha pesantren. Ada 7 yang saya coba tunjukkan. Pertama, integritas. Hati-hati loh. Persepsi orang terhadap pesantren sudah positif bahwa akan ada integritas dan kejujuran. Integritas itu adalah jalankan apa yang sudah diucapkan, ya, komitmennya di situ. Lalu jujur, jelas, ini dasar dalam berbisnis. Dalam slide nanti teman-teman bisa lihat kejujuran itu adalah mata uang yang harus kita miliki, dan itu bisa kita perjuangkan, kita jual belikan kepada orang lain. Lalu apa? Disiplin. Ini yang penting. Pelajaran buat saya adalah banyak pengelola usaha pesantren ini nggak disiplin. Disiplin itu apa? Komitmen, menjalankan apa yang sudah dikomitmenkan, apa yang sudah disepakati. Ulet, teruslah berusaha seoptimal mungkin gitu. Berjuang, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Jangan pernah menyerah. Lalu komitmen dan tanggung jawab. Kenapa? Orang tuh butuh komitmen. Pantang menyerah.
Ingat, usaha pesantren itu butuh effort, butuh tantangan nih. Kadang-kadang kita gagal, kita bangkrut, itu biasa ya. Asal ada pembelajaran di situ. Nah, terakhir ikhlas dan selalu berserah diri pada Allah. Kenapa? Usaha itu tentang rezeki, itu tentang dari Allah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman pesantren, pengelola usaha pesantren, inilah yang harus kita miliki dari konsep. Ingat yang awal tadi, seorang pengelola usaha pesantren tidak akan pernah berhasil secara optimal kalau nggak ngerti bisnis. Bisnisnya tidak akan pernah tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang kalau tidak menerapkan manajemen dan digitalisasi. Bisnis tidak akan pernah berkah kalau tidak berlandaskan laba. Maka dengan konsep entrepreneurial mindset, kompetensi seorang entrepreneur, lalu terakhir karakteristik sebagai seorang pengelola usaha pesantren, insya Allah usaha teman-teman akan tumbuh dan berkembang di masa depan. Itu saja, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Silahkan jawab dan isikan nanti di lembar jawaban yang akan dikumpulkan waktu latihan magang. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.